Sementara itu, pemirsa, Polres Pringsewu menggelar sholat gaib untuk 3 anggota Polri dari Polres Waikanan dan Polda Lampung yang meninggal ditembak. Sholat gaib ini berlangsung di Masjid Al-Kautsar, Polres Pringsewu pada Selasa pagi tadi pukul 8 waktu Indonesia Barat. Kabag Sumber Daya Manusia Polres Pringsewu AKP Tamsis memimpin sholat gaib ini dengan makmum seluruh perwira, bintara, dan ASN di Polres Pringsewu. Ketiga anggota Polri yang gugur dalam tugas tersebut adalah Ibtu Lusianto sebagai Kapolsek Negara Batin, serta 2 anggota Polsek Negara Batin, Bribka Petrus Aprianto dan Bribda M. Galib Suryaganta. Ketiganya gugur akibat ditembak saat melakukan penggerebekan lokasi judi sabung ayam di Kampung Karangmanik, Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Waikanan pada Senin sore. Diketahui, Ibtu Lusianto merupakan warga Pringsewu yang berdomisili di Kelurahan Pacaresuk. Sepanjang masa dinasnya, ia juga banyak mengabdi di Polres Tanggamus sebelum bertugas di Waikanan. Kasih Humas Polres Pringsewu, AKP Priyono, yang mewakili Kapolres Pringsewu, AKBP M. Yunus Saputra, menyampaikan bela sungkawa yang mendalam atas gugurnya ketiga anggota Polri tersebut. Selain di Polres Pringsewu, salat gaib juga dilaksanakan di seluruh Polsek jajaran. Sementara itu, Danrem 043 Garuda Hitam, Brigjen Rikas Hidayatullah, melakukan investigasi bersama dengan Polda Lampung untuk mengusut kasus penembakan yang merenggut nyawa 3 anggota Polda Lampung tersebut. Brigjen Rikas Hidayatullah menyampaikan bahwa pihaknya telah bertemu dengan Polda Lampung pada Senin dan sepakat untuk mengusut kasus tersebut secara transparan. Pihaknya turut berduka cita atas meninggalnya 3 anggota Polda Lampung terbaik tersebut. Sementara itu, Kapolda Lampung Irjen Helmi Santika berjanji akan mengungkap secara transparan kasus penembakan 3 anggota Polda Lampung saat melakukan penggerebekan judi sabung ayam di Waikanan pada Senin petang. Baik, sebenarnya itu disampaikan Bapak Kapolda tadi itu juga menjadi investigasi bersama. Dari kemarin sore kami telah bertekad untuk mengungkap ini seterang benderang. Kemudian yang pertama tentunya kita semua berbela sungkawa kehilangan anggota Polri yang terbaik. Kami semua dari TNI yang ada di Provinsi Lampung maupun di Polda Metro Sriwijaya turut kehilangan sahabat-sahabat kami. Jadi kami pastikan hasil investigasi pertama nanti akan sangat transparan. Apabila memang ada indikasi atau memang terbukti, nanti akan kita proses sesuai dengan apa yang telah dilakukan. Tapi mohon waktu bersabar, karena sampai dengan sekarang kita akan melanjutkan investigasi ini sehingga betul-betul dapat kita ketahui apa yang sebenarnya terjadi. Saya rasa itu pernyataan dari kami. Sekali lagi kepada keluarga, kami semua sangat untuk merasakan apa yang dirasakan. Kita kehilangan. Mudah-mudahan seluruh ini tiga prajurit Bayangkara
Polda Lampung turut dalam melaksanakan tugas. Kita berduka dan juga mendoakan semoga ketiganya diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Diampuni segala dosanya dan diterima segala amal ibadah. Untuk peristiwa kegiatan ini diawali dari upaya pembubaran sabu ayam di wilayah Waikaman. Begitu turun, saat akan membubarkan terdengar letusan, beberapa kali letusan. Sudah 3 anggota dipimpin oleh Kapolsek, termasuk Kapolsek yang juga gugur, 2 rekannya dengan rekan-rekan yang lain pada saat itu karena situasi sudah gelap. Mereka fokus untuk bisa mengevakuasi ketiga. Kita akan mengungkap ini secara terang, secara transparan. Itu saya juga menggandeng dan rem dan dari Pemdam Sriwijaya. Kita bekerja bersama-sama, bergabung untuk melakukan penyelidikan tentang peristiwa ini, termasuk juga untuk mencari siapa pelaku. Berarti sampai saat ini belum itu, tolong sabar. Tadi malam saya dengan Pak Danrem dengan rekan-rekan menuju ke lokasi namun gelap, ya, gelap. Sehingga kami putuskan kami kembali ke Bandar Lampung tadi setelah sholat subuh untuk melihat jenazah. Situasi sudah terang, kami dengan berencana pagi ini akan berangkat lagi ke sana menggunakan heli. Mohon semuanya sabar. Nanti akan kita informasikan update seperti ini. Video soal video banyaknya video dari pemukiman warga. Saya bilang sabar, sedang dilakukan pendalaman. Soalnya video menyebar Jenderal, takutnya ada informasi yang atau seperti apa gitu Jenderal. Sabar, ini sedang dilakukan pendalaman. Tim sedang bekerja di lokasi di TKP, ada Pak Dinfimum dengan teman-teman dari Polres dan Pemdam. Jadi kita harus bisa membuat terang, membuat jelas peristiwa ini dan nanti akan kita informasikan. 3 orang itu mengalami luka tembak Jenderal. Ya. Sudah sejauh ini memang belum ada pelaku yang ditangkap. Ya, Karena berdasarkan informasi yang beredar, 2 pelaku sudah tertangkap. 1 menyerahkan diri, 1 ditangkap oleh tugas dan Polri. Di rumahnya di Ya, ini kita saling melengkapi antara kami dengan Korem dan Pemprov, saling melengkapi informasi dan lain sebagainya. Kegiatan ini kami lakukan secara bersama-sama atau joint investigasi untuk bisa membuat terang peristiwanya, kemudian nanti mengarah kepada siapa pelakunya. Senjata yang digunakan apa? Kita belum bisa memastikan, ya, kita belum bisa memastikan karena harus dilakukan uji balistik terhadap proyektil yang sudah bisa kita keluarkan dari jenazah. Pesan dari Tembaknya di mana Jenderal? Bersabar, nanti akan kita sampaikan. pesan dari keluarganya tadi seperti apa, Jenderal? Pesan dari keluarga. Ada pesan dari keluarganya tadi setelah kita menemui keluarganya Jenderal. Ya, saya menyampaikan berbelasungkawa kepada keluarga dan kita akan melaksanakan prosesi pemakaman secara dinas kepolisian dan Bapak Kapolri sudah mengeluarkan keputusan bahwa kepada ketiga prajurit Bayangkara yang gugur ini diberikan kenaikan pangkat luar biasa 1 tingkat lebih tinggi. Apa yang disampaikan keluarga tadi kepada Jenderal tadi? Ya, mereka ingin supaya nanti pada saat sebelum dimandikan boleh melihat, saya sampaikan silahkan juga mendampingi pada saat dibawa ke kampung halaman atau ke rumahnya yang bulan silahkan. langsung dimakamkan bagi ini ya Pak. Nanti semua berproses, ya,
Apakah nanti akan langsung dimakamkan atau tidak, nanti pihak keluarga yang memutuskan. Apakah hasil autopsi akan keluar hari ini? Mungkin Pak Dandra ingin menambahkan? Pak Dandra, kondisi kita seperti apa Pak Dandra? Apa Dandra? Baik ya, sebenarnya 3 prajurit Bayangkara Polda Lampung turut dalam melaksanakan tugas. Kita berduka dan juga mendoakan semoga ketiganya diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Diampuni segala dosanya dan diterima segala amal ibadah. Itu peristiwa kegiatan ini diawali dari upaya pembubaran sabung ayam di wilayah Waikanan. Begitu turun, saat akan membubarkan terdengar letusan, beberapa kali letusan. Sudah 3 saat menggerebek arena judi sabung ayam di Waikanan, Lampung pada Senin sore telah menyerahkan diri dan ditahan. Kapendam 2 Sriwijaya, Kolonel Infanteri Eko Syahputra Siregar, membenarkan hal tersebut sebagaimana informasi yang beredar di kalangan wartawan. Namun, Eko belum mengungkap jumlah dan identitas oknum TNI yang terlibat dalam kasus penembakan tersebut. Dia meminta semua pihak untuk menunggu hasil investigasi secara lengkap terkait kasus ini. Berdasarkan informasi yang diterima, terduga pelaku penembakan yang ditahan adalah Peltu Lubis selaku dan Subramil Negara Batin dan Kopka Basarsyah selaku anggota Supramil Negara Batin. Kedua terduga pelaku sudah ditahan di Polisi Militer Angkatan Darat Makokodim 0427 Waikanan. Kapendam hanya membenarkan hal tersebut dan tidak berkomentar lebih jauh. Dari informasi yang dihimpun Tribun Lampung, pelaku disebut datang menyerahkan diri pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, dari video yang beredar, salah satu terduga pelaku disebut Kopka Basarsyah ditangkap oleh pihak TNI di kediamannya. Tampak warga sekitar ikut menyaksikan detik-detik penangkapan terduga pelaku. Dari video tersebut, tampak rumah terduga pelaku berada di Negara Batin, Kecamatan Waikanan. Terduga pelaku itu juga terlihat mengenakan kaos loreng TNI saat diamankan. Dia langsung dibawa oleh aparat masuk ke dalam mobil. Diketahui 3 anggota polisi di Waikanan, Lampung meninggal dunia dalam insiden baku tembak dengan pelaku judi sabung ayam pada Senin sore. Salah satu korban yang tewas adalah Kapolsek Negara Batin, Ibtu Lusianto, sementara 2 anggota lainnya yakni Bribka Petrus Aprianto dari Polsek Negara Batin dan Bribda M. Galip Suryaganta dari Satreskrim Polres Waikanan. Dari informasi beredar, peristiwa itu berawal saat tim gabungan Polres Waikanan dan Polsek Negara Batin menggerebek arena judi sabung ayam di Kampung Karangmanik, Kecamatan Negara Batin, Waikanan pada Senin sore. Setibanya di lokasi, para pelaku judi sabung ayam melakukan perlawanan hingga berujung terjadinya baku tembak. Kapolsek Negara Batin, Ibtu Lusianto, dan 2 anggota lainnya gugur dalam peristiwa tersebut. Bismillahirrahmanirrahim.
Dua anggota TNI ditahan buntut penembakan 3 polisi di Waikanan, Lampung. Kedua terduga pelaku sudah ditahan di Polisi Militer Angkatan Darat Makokodim 0427 Waikanan. Kapendam 2 Sriwijaya, Kolonel Infanteri Eko Syahputra Siregar pada hari Selasa 18 Maret membenarkan bahwa 2 pelaku sudah ditahan. 1 anggota TNI ditangkap, sementara 1 lainnya menyerahkan diri. Kapendam hanya membenarkan hal tersebut dan tidak berkomentar lebih lanjut. Dari informasi yang dihimpun Tribun Lampung, pelaku disebut datang menyerahkan diri pada pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Tampak salah seorang pelaku yang diduga bernama Peltu Lubis selaku dan Supramil Negara Batin duduk di salah satu meja ketika ia menyerahkan diri. Dia tampak mengenakan baju berwarna hitam dengan tangan terikat di belakang badannya. Sementara itu, terkait dengan penangkapan salah seorang terduga pelaku lainnya, yaitu Kopka Basarsyah selaku anggota Supramil Negara Batin. Detik-detik penangkapan tersebut beredar luas di media sosial. Dari informasi yang kami himpun, tampak dia ditangkap oleh anggota militer di kediamannya di Waikanan. Tampak ia berada di rumah dengan mengenakan seragam militer bersalaman dengan salah satu anggota dari TNI lain ketika penangkapan. Setelah bersalaman, dia langsung ditahan, maksud kami diborgol oleh petugas lainnya. Tampak juga saat itu rumah terduga pelaku dipenuhi oleh warga atau masyarakat yang ingin melihat kejadian ini. Tampak pelaku juga sempat berinteraksi dengan keluarganya sebelum ia dibawa oleh polisi militer. Kemudian pemirsa, dari video tersebut juga dikatakan bahwa Kopka Basarsyah ditangkap oleh pihak TNI di kediamannya di Negara Batin, Kecamatan Waikanan. Dia terlihat mengenakan kaos loreng saat diamankan dan langsung dibawa oleh aparat masuk ke dalam mobil. Dari informasi yang kami himpun, penembakan ketiga anggota polisi tersebut berawal judi sabung ayam di Kampung Karangmanik, Kecamatan Negara Batin, Waikanan pada Senin sore. Setibanya di lokasi, para pelaku judi sabung ayam melakukan perlawanan hingga berujung terjadinya baku tembak. Kapolsek Negara Batin, Ibtu Lusianto, gugur dalam peristiwa tersebut. Nasib serupa juga dialami oleh Bribka Petrus Aprianto dan Bribda M. Galip Suryaganta. Ketiga jenazah korban sudah dilakukan autopsi dan tadi kami juga sudah menghimpun keterangan dari Polda Lampung bahwa akan dilakukan uji balistik terhadap peluru yang sudah berhasil dikeluarkan dari tubuh korban.
Pemirsa, ini salah satu terduga pelaku yang menyerahkan diri ke pihak berwajib setelah mengaku menembak ketiga polisi di Waikanan ketika menggerebek sabung ayam di Waikanan, Lampung. Sementara itu, pemirsa, juga beredar video yang viral dari terduga pelaku yaitu Peltu Lubis dan Kopka Basarsyah. Keduanya membuat video secara terpisah yang mempromosikan sabung ayam. Tanggal 17 hari Senin, saksikan Arena Liter S yang tidak kesini nonton live di siaran langsung TVRI. 17 Maret 2025 Gaspol. Tanggal Sementara itu, pemirsa, Polres Pringsewu menggelar sholat gaib untuk 3 anggota Polri dari Polres Waikanan dan Polda Lampung yang meninggal ditembak. Sholat gaib ini berlangsung di Masjid Al-Kautsar, Polres Pringsewu pada Selasa pagi tadi pukul 8 waktu Indonesia Barat. Kabak Sumber Daya Manusia Polres Pringsewu AKP Tamsis memimpin sholat gaib ini dengan makmum seluruh perwira, bintara, dan ASN di Polres Pringsewu. Ketiga anggota Polri yang gugur dalam tugas tersebut adalah Ibtu Lusianto sebagai Kapolsek Negara Batin, serta 2 anggota Polsek Negara Batin, Bribka Petrus Aprianto dan Bribda M. Galib Suryaganta. Ketiganya gugur akibat ditembak saat melakukan penggerebekan lokasi judi sabung ayam di Kampung Karangmanik, Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Waikanan pada Senin sore. Diketahui, Ibtu Lusianto merupakan warga Pringsewu yang berdomisili di Kelurahan Pacaresuk. Sepanjang masa dinasnya, ia juga banyak mengabdi di Polres Tanggamus sebelum bertugas di Waikanan.
Kasih Humas Polres Pringsewu, AKP Priyono, yang mewakili Kapolres Pringsewu, AKBP M. Yunus Saputra, menyampaikan bela sungkawa yang mendalam atas gugurnya ketiga anggota Polri tersebut. Selain di Polres Pringsewu, salat gaib juga dilaksanakan di seluruh polsek jajaran. Sementara itu, Danrem 043 Garuda Hitam, Brigjen Rikas Hidayatullah, melakukan investigasi bersama dengan Polda Lampung untuk mengusut kasus penembakan yang merenggut nyawa 3 anggota Polda Lampung tersebut. Brigjen Rikas Hidayatullah menyampaikan bahwa pihaknya telah bertemu dengan Polda Lampung pada Senin dan sepakat untuk mengusut kasus tersebut secara transparan. Pihaknya turut berduka cita atas meninggalnya 3 anggota Polda Lampung terbaik tersebut. Sementara itu, Kapolda Lampung Irjen Helmi Santika berjanji akan mengungkap secara transparan kasus penembakan 3 anggota Polda Lampung saat melakukan penggerebekan judi sabung ayam di Waikanan pada Senin petang. Baik, sebenarnya Saat menggerebek arena judi sabung ayam di Waikanan, Lampung pada Senin sore, telah menyerahkan diri dan ditahan. Kapendam 2 Sriwijaya, Kolonel Infanteri Eko Syahputra Siregar, membenarkan hal tersebut sebagaimana informasi yang beredar di kalangan wartawan. Namun, Eko belum mengungkap jumlah dan identitas oknum TNI yang terlibat dalam kasus penembakan tersebut. Dia meminta semua pihak untuk menunggu hasil investigasi secara lengkap terkait kasus ini. Berdasarkan informasi yang diterima, terduga pelaku penembakan yang ditahan adalah Peltu Lubis selaku dan Subramil Negara Batin dan Kopka Basarsyah selaku anggota Supramil Negara Batin. Kedua terduga pelaku sudah ditahan di Polisi Militer Angkatan Darat Makokodim 0427 Waikanan. Kapendam hanya membenarkan hal tersebut dan tidak berkomentar lebih jauh. Dari informasi yang dihimpun Tribun Lampung, pelaku disebut datang menyerahkan diri pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, dari video yang beredar, salah satu terduga pelaku disebut Kopka Basarsyah ditangkap oleh pihak TNI di kediamannya. Tampak warga sekitar ikut menyaksikan detik-detik penangkapan terduga pelaku. Dari video tersebut, tampak rumah terduga pelaku berada di Negara Batin, Kecamatan Waikanan. Terduga pelaku itu juga terlihat mengenakan kaos loreng TNI saat diamankan. Dia langsung dibawa oleh aparat masuk ke dalam mobil. Diketahui 3 anggota polisi di Waikanan, Lampung meninggal dunia dalam insiden baku tembak dengan pelaku judi sabung ayam pada Senin sore. Salah satu korban yang tewas adalah Kapolsek Negara Batin, Ibtu Lusianto, sementara 2 anggota lainnya yakni Bribka Petrus Aprianto dari Polsek Negara Batin dan Bribda M. Galib Suryaganta dari Satreskrim Polres Waikanan. Dari informasi beredar, peristiwa itu berawal saat tim gabungan Polres Waikanan dan Polsek Negara Batin menggerebek arena judi sabung ayam di Kampung Karangmanik, Kecamatan Negara Batin, Waikanan pada Senin sore. Setibanya di lokasi, para pelaku judi sabung ayam melakukan perlawanan hingga berujung terjadinya baku tembak. Kapolsek Negara Batin, Ibtu Lusianto, dan 2 anggota lainnya gugur dalam peristiwa tersebut. Ya.
Sementara itu, pemirsa, Polres Pringsewu menggelar sholat gaib untuk 3 anggota Polri dari Polres Waikanan dan Polda Lampung yang meninggal ditembak. Sholat gaib ini berlangsung di Masjid Al-Kautsar, Polres Pringsewu pada Selasa pagi tadi pukul 8 waktu Indonesia Barat. Kabak Sumber Daya Manusia Polres Pringsewu AKP Tamsis memimpin sholat gaib ini dengan makmum seluruh perwira, bintara, dan ASN di Polres Pringsewu. Ketiga anggota Polri yang gugur dalam tugas tersebut adalah Ibtu Lusianto sebagai Kapolsek Negara Batin, serta 2 anggota Polsek Negara Batin, Bribka Petrus Aprianto dan Bribda M. Galib Suryaganta. Ketiganya gugur akibat ditembak saat melakukan penggerebekan lokasi judi sabung ayam di Kampung Karangmanik, Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Waikanan pada Senin sore. Diketahui, Ibtu Lusianto merupakan warga Pringsewu. Sepanjang masa dinasnya, ia juga banyak mengabdi di Polres Tanggamus sebelum bertugas di Waikanan. Kasih Humas Polres Pringsewu, AKP Priyono, yang mewakili Kapolres Pringsewu, AKBP M. Yunus Saputra, menyampaikan bela sungkawa yang mendalam atas gugurnya ketiga anggota Polri tersebut. Selain di Polres Pringsewu, salat gaib juga dilaksanakan di seluruh polsek jajaran. Sementara itu, Danrem 043 Garuda Hitam, Brigjen Rikas Hidayatullah, melakukan investigasi bersama dengan Polda Lampung untuk mengusut kasus penembakan yang merenggut nyawa 3 anggota Polda Lampung tersebut. Brigjen Rikas Hidayatullah menyampaikan bahwa pihaknya telah bertemu dengan Polda Lampung pada Senin dan sepakat untuk mengusut kasus tersebut secara transparan. Pihaknya turut berduka cita atas meninggalnya 3 anggota Polda Lampung terbaik tersebut. Sementara itu, Kapolda Lampung Irjen Helmi Santika berjanji akan mengungkap secara transparan kasus penembakan 3 anggota Polda Lampung saat melakukan penggerebekan judi sabung ayam di Waikanan pada Senin petang. Baik, itulah itu disampaikan Bapak Kapolda tadi, itu juga sudah diinvestigasi bersama. Dari kemarin sore kami telah bertekad untuk mengungkap ini saya benderang. Kemudian yang pertama tentunya kita semua berbela-sungkawa kehilangan anggota Polri yang terbaik. Kami semua dari TNI yang ada di Provinsi Lampung maupun di Polda Sriwijaya turut kehilangan sahabat-sahabat kami. Jadi kami pastikan hasil investigasi pertama nanti akan sangat transparan. Apabila memang ada indikasi atau memang terbukti, nanti akan kita proses sesuai dengan apa yang telah dilakukan. Tapi mohon waktu bersabar, karena sampai dengan sekarang kita akan melanjutkan investigasi ini sehingga betul-betul dapat kita ketahui apa yang sebenarnya. Saya rasa itu pernyataan dari kami. Sekali lagi kepada keluarga, kami semua sangat untuk merasakan apa itu kita kehilangan. Mudah-mudahan seluruh ini tiga prajurit Bayangkara Kota Lampung turut dalam pelaksana tugas. Kita berduka dan juga mendoakan semoga ketiganya diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
diakui segala dosa dan menerima segala amal ibadah. Peristiwa kegiatan ini diawali dari upaya pembubaran sampai di wilayah Waikaman. Jadi diturun saat akan membubarkan terdengar letusan beberapa kali letusan. Tiga anggota diambil oleh Kapolsek, termasuk Kapolsek juga gugur, dua rekannya, rekan-rekan yang lain. Saat itu karena situasi sudah gelap, mereka fokus untuk bisa mengevakuasi ketiga. Kita akan mengungkap ini secara terang, secara transparan. Itu saya juga digandeng Pak Danrem dan dari Pemdam Sriwijaya. Kita bekerja bersama-sama, bergabung untuk melakukan penyelidikan tentang peristiwa ini, termasuk juga untuk mencari siapa pelaku. Berarti sampai saat ini belum itu. Tolong sabar. Tadi malam saya dengan Pak Danrem dengan rekan-rekan menuju ke lokasi, namun gelap, ya, gelap. Sehingga kami putuskan kami kembali ke Bandar Lampung dan setelah sholat subuh untuk melihat jenazah. Situasi sudah terang, kami dengan berencana pagi ini akan berangkat lagi ke sana menggunakan heli. Mohon semuanya sabar. Ya. Nanti akan kita informasikan update terkini. Jenderal, video soal video banyaknya video. Dari pemukiman warga. Saya bilang sabar, sedang dilakukan pendalaman. Soalnya video menyebar, Jenderal, takutnya ada informasi yang dikatakan seperti apa gitu, Jenderal. Sabar, ini sedang dilakukan pendalaman. Tim sedang bekerja di lokasi di TKP, ada Pak Dintimum dengan teman-teman dari Polres dan Pemdam. Jadi kita harus bisa membuat terang, membuat jelas peristiwa ini. Dan nanti akan kita informasikan. Itu orang itu mengalami luka tembak, Jenderal. Ya. Sejauh ini memang belum ada pelaku yang ditangkap ya. Ya, Karena berdasarkan informasi yang beredar, dua pelaku sudah tertangkap, satu menyerahkan diri, satu ditangkap oleh tugas dan di Pemdam. Ya, ini kita saling melengkapi antara kami dengan Korem dan Netpom, saling melengkapi informasi dan lain sebagainya. Kegiatan ini kami lakukan secara bersama-sama atau joint investigasi untuk bisa membuat terang peristiwanya, kemudian nanti mengarah kepada siapa pelakunya. Senjata yang digunakan apa? Kita belum bisa memastikan, ya, kita belum bisa memastikan karena harus dilakukan uji balistik terhadap proyektil yang sudah bisa kita keluarkan dari jenazah. Pesan dari Tembaknya di mana, Jenderal? Bersabar, nanti akan kita sampaikan. pesan dari keluarganya tadi seperti apa, Jenderal? Pesan dari keluarga. Ada pesan dari keluarganya tadi setelah kita menemui keluarganya, Jenderal. Ya, saya menyampaikan berbelasungkawa kepada keluarga dan kita akan melaksanakan prosesi pemakaman secara dinas kepolisian, dan Bapak Kapolri sudah mengeluarkan keputusan bahwa kepada ketiga prajurit Bayangkara yang gugur ini diberikan kenaikan pangkat luar biasa satu tingkat lebih tinggi. Apa yang disampaikan keluarga dari pada Jenderal tadi? Ya, mereka ingin supaya nanti pada saat sebelum dimandikan boleh lihat, saya sampaikan silahkan lihat, mendampingi pada saat dibawa ke kampung halaman atau ke rumahnya yang bulan silahkan. langsung dimakamkan bagi ini. Nanti semua berproses, ya.
Apakah nanti akan langsung dimakamkan atau tidak, nanti pihak keluarga. Apakah hasil otopsi akan keluar hari ini? Mungkin Pak Dandra ingin menambahkan? Berdasarkan kondisi kita seperti apa Pak Dandra? Baik ya, sebenarnya tiga prajurit Bayangkara Polda Lampung turut dalam pelaksanaan tugas. Kita berduka. Dua anggota TNI ditahan buntut penembakan 3 polisi di Waikanan, Lampung. Kedua terduga pelaku sudah ditahan di Polisi Militer Angkatan Darat Makokodim 0427 Waikanan. Kapendam 2 Sriwijaya, Kolonel Infanteri Eko Syahputra Siregar pada hari Selasa 18 Maret membenarkan bahwa 2 pelaku sudah ditahan. 1 anggota TNI ditangkap, sementara 1 lainnya menyerahkan diri. Kapendam hanya membenarkan hal tersebut dan tidak berkomentar lebih lanjut. Dari informasi yang dihimpun Tribun Lampung, pelaku disebut datang menyerahkan diri pada pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Tampak salah seorang pelaku yang diduga bernama Peltu Lubis selaku dan Supramil Negara Batin duduk di salah satu meja ketika ia menyerahkan diri. Dia tampak mengenakan baju berwarna hitam dengan tangan terikat di belakang badannya. Sementara itu, terkait dengan penangkapan salah seorang terduga pelaku lainnya, yaitu Kopka Basarsyah selaku anggota Supramil Negara Batin. Detik-detik penangkapan tersebut beredar luas di media sosial. Dari informasi yang kami himpun, tampak dia ditangkap oleh anggota militer di kediamannya di Waikanan. Tampak ia berada di rumah dengan mengenakan seragam militer bersalaman dengan salah satu anggota dari TNI lain ketika penangkapan. Setelah bersalaman, dia langsung ditahan, maksud kami diborgol oleh petugas lainnya. Tampak juga saat itu rumah terduga pelaku dipenuhi oleh warga atau masyarakat yang ingin melihat kejadian ini. Tampak pelaku juga sempat berinteraksi dengan keluarganya sebelum ia dibawa oleh polisi militer. Kemudian pemirsa, dari video tersebut juga dikatakan bahwa Kopka Basarsyah ditangkap oleh pihak TNI di kediamannya di Negara Batin, Kecamatan Waikanan. Dia terlihat mengenakan kaos loreng saat diamankan dan langsung dibawa oleh aparat masuk ke dalam mobil. Dari informasi yang kami himpun, penembakan ketiga anggota polisi tersebut berawal saat mereka menggerebek arena judi sabung ayam di Kampung Karangmanik, Kecamatan Negara Batin, Waikanan pada Senin sore. Setibanya di lokasi, para pelaku judi sabung ayam melakukan perlawanan hingga berujung terjadinya baku tembak. Kapolsek Negara Batin, Ibtu Lusianto, gugur dalam peristiwa tersebut. Nasib serupa juga dialami oleh Bribka Petrus Aprianto dan Bribda M. Galip Suryaganta. Ketiga jenazah korban sudah dilakukan autopsi dan tadi kami juga sudah menghimpun keterangan dari Polda Lampung bahwa akan dilakukan uji balistik terhadap peluru yang sudah berhasil dikeluarkan dari tubuh korban.
Pemirsa, ini salah satu terduga pelaku yang menyerahkan diri ke pihak berwajib setelah mengaku menembak ketiga polisi di Waikanan ketika menggerebek sabung ayam di Waikanan, Lampung. Sementara itu, pemirsa, juga beredar video yang viral dari terduga pelaku yaitu Peltu Lubis dan Kopka Basarsyah. Keduanya membuat video secara terpisah yang mempromosikan sabung ayam. Tanggal 17 hari Senin, saksikan Arena Liter S yang tidak kesini nonton live di siaran langsung TVRI. 17 Maret 2025 Gaspol. Tanggal saat menggerebek arena judi sabung ayam di Waikanan, Lampung pada Senin sore telah menyerahkan diri dan ditahan. Kapendam 2 Sriwijaya, Kolonel Infanteri Eko Syahputra Siregar, membenarkan hal tersebut sebagaimana informasi yang beredar di kalangan wartawan. Namun, Eko belum mengungkap jumlah dan identitas oknum TNI yang terlibat dalam kasus penembakan tersebut. Dia meminta semua pihak untuk menunggu hasil investigasi secara lengkap terkait kasus ini. Berdasarkan informasi yang diterima, terduga pelaku penembakan yang ditahan adalah Peltu Lubis selaku dan Subramil Negara Batin dan Kopka Basarsyah selaku anggota Subramil Negara Batin. Kedua terduga pelaku sudah ditahan di Polisi Militer Angkatan Darat Makokodim 0427 Waikanan. Kapendam hanya membenarkan hal tersebut dan tidak berkomentar lebih jauh. Dari informasi yang dihimpun Tribun Lampung, pelaku disebut datang menyerahkan diri pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, dari video yang beredar, salah satu terduga pelaku disebut Kopka Basarsyah ditangkap oleh pihak TNI di kediamannya. Tampak warga sekitar ikut menyaksikan detik-detik penangkapan terduga pelaku.
Dari video tersebut, tampak rumah terduga pelaku berada di Negara Batin, Kecamatan Waikanan. Terduga pelaku itu juga terlihat mengenakan kaos loreng TNI saat diamankan. Dia langsung dibawa oleh aparat masuk ke dalam mobil. Diketahui 3 anggota polisi di Waikanan, Lampung meninggal dunia dalam insiden baku tembak dengan pelaku judi sabung ayam pada Senin sore. Salah satu korban yang tewas adalah Kapolsek Negara Batin, Ibtu Lusianto, sementara 2 anggota lainnya yakni Bribka Petrus Aprianto dari Polsek Negara Batin dan Bribda M. Galip Suryaganta dari Satreskrim Polres Waikanan. Dari informasi beredar, peristiwa itu berawal saat tim gabungan Polres Waikanan dan Polsek Negara Batin menggerebek arena judi sabung ayam di Kampung Karangmanik, Kecamatan Negara Batin, Waikanan pada Senin sore. Setibanya di lokasi, para pelaku judi sabung ayam melakukan perlawanan hingga berujung terjadinya baku tembak. Kapolsek Negara Batin, Ibtu Lusianto, dan 2 anggota lainnya gugur dalam peristiwa tersebut. Sementara itu, pemirsa, Polres Pringsewu menggelar sholat gaib untuk 3 anggota Polri dari Polres Waikanan dan Polda Lampung yang meninggal ditembak. Sholat gaib ini berlangsung di Masjid Al-Kautsar, Polres Pringsewu pada Selasa pagi tadi pukul 8 waktu Indonesia Barat. Kabak Sumber Daya Manusia Polres Pringsewu AKP Tamsis memimpin sholat gaib ini dengan makmum seluruh perwira, bintara, dan ASN di Polres Pringsewu. Ketiga anggota Polri yang gugur dalam tugas tersebut adalah Ibtu Lusianto sebagai Kapolsek Negara Batin, serta 2 anggota Polsek Negara Batin, Bribka Petrus Aprianto dan Bribda M. Galip Suryaganta. Ketiganya gugur akibat ditembak saat melakukan penggerebekan lokasi judi sabung ayam di Kampung Karangmanik, Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Waikanan pada Senin sore. Diketahui, Ibtu Lusianto merupakan warga Pringsewu yang berdomisili di Kelurahan Pajareso. Sepanjang masa dinasnya, ia juga banyak mengabdi di Polres Tanggamus sebelum bertugas di Waikanan. Kasih Humas Polres Pringsewu, AKP Priyono, yang mewakili Kapolres Pringsewu, AKBP M. Yunus Saputra, menyampaikan bela sungkawa yang mendalam atas gugurnya ketiga anggota Polri tersebut. Selain di Polres Pringsewu, salat gaib juga dilaksanakan di seluruh polsek jajaran. Sementara itu, Danrem 043 Garuda Hitam, Brigjen Rikas Hidayatullah, melakukan investigasi bersama dengan Polda Lampung untuk mengusut kasus penembakan yang merenggut nyawa 3 anggota Polda Lampung tersebut. Brigjen Rikas Hidayatullah menyampaikan bahwa pihaknya telah bertemu dengan Polda Lampung pada Senin dan sepakat untuk mengusut kasus tersebut secara transparan. Pihaknya turut berduka cita atas meninggalnya 3 anggota Polda Lampung terbaik tersebut. Sementara itu,
Kapolda Lampung Irjen Helmi Santika berjanji akan mengungkap secara transparan kasus penembakan 3 anggota Polda Lampung saat melakukan penggerebekan judi sabung ayam di Waikanan pada Senin petang. Menjaga kondisi kita seperti apa? Baik, sebenarnya itu disampaikan Bapak Kapolda tadi itu juga menjadi investigasi bersama. Dari kemarin soalnya kami telah bertekad untuk mengungkap ini seterang benderang. Kemudian yang pertama tentunya kita semua berbela-sungkawa kehilangan anggota Polri yang terbaik. Kami semua dari TNI yang ada di Provinsi Lampung maupun di Polda Sriwijaya turut kehilangan sahabat-sahabat kami. Jadi kami pastikan hasil investigasi pertama nanti akan sangat transparan. Apabila memang ada indikasi atau memang terbukti, nanti akan kita proses sesuai dengan apa yang telah dilakukan. Tapi mohon waktu bersabar, karena sampai dengan sekarang kita akan melanjutkan investigasi ini sehingga betul-betul dapat kita ketahui apa yang sebenarnya terjadi. Saya rasa itu pernyataan dari kami. Sekali lagi kepada keluarga, kami semua sepakat untuk merasakan apa yang dirasakan. Kita kehilangan. Mudah-mudahan film ini menjadi juga prajurit Bayangkara Kota Lampung itu dalam laksanakan tugas. Kita berduka dan juga mendoakan semoga ketiganya diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diampuni segala dosanya, segala amal dari peristiwa kegiatan ini diawali dari upaya pembubaran sabung ayam di wilayah Waikanan. Begitu turun, saat akan membubarkan beberapa kali bisa. Tiga anggota diambil oleh Kapolsek, termasuk Kapolsek yang juga gugur, dua rekannya dengan rekan-rekan yang lain. Saat itu kita masih proses sudah. Mereka fokus untuk bisa mengevakuasi ketiga. Kita akan mengungkap ini secara terang, secara transparan. Itu saya juga menggandeng dari Polda Sriwijaya. Kita bekerja bersama-sama, bergabung untuk melakukan penyelidikan tentang peristiwa ini, termasuk juga untuk mencari siapa Pak. Berarti sampai saat ini belum itu? Tolong sabar. Tadi malam saya dengan Pak Danrem dengan rekan-rekan menuju ke lokasi kami juga, sehingga kami putuskan kami kembali ke Bandar Lampung dan setelah sholat subuh untuk melihat jenazah sebuah setelah kami dengan data hari ini yang bisa menggunakan heli. Mohon semuanya sabar. Nanti akan kita informasikan update. Jenderal, video soal video banyaknya video. Pemukiman warga. Saya bilang sabar. Sedang dilakukan pendataan. Soalnya video menyebar, Jenderal, takutnya ada informasi yang atau seperti apa gitu, Jenderal. Sabar. Ini sudah dilakukan. Tim sedang bekerja di lokasi TKP yang ada Pak Dinfewo dengan semua dari Polda. Kita harus bisa membuat orang, membuat
menembak jenderal. Ya, Karena sejauh ini kan belum ada pelaku yang ditangkap. Karena berdasarkan informasi yang beredar, dua pelaku sudah tertangkap, satu menyerahkan diri, satu ditangkap oleh tugas dan ya, ini kita saling melengkapi antara kami dengan Polres dan Menkom, saling melengkapi informasi dan lain sebagainya. Kegiatan ini kami lakukan secara bersama-sama atau joint investigasi untuk bisa membuat terang peristiwanya, kemudian nanti mengarah kepada siapa pelakunya. Senjata yang digunakan apa? Kita belum bisa memastikan, ya, kita belum bisa memastikan karena harus dilakukan uji balistik terhadap proyektil yang sudah bisa kita keluarkan dari jenazah. Pesan dari, Tempatnya di mana di sini? Bersabar dan tidak akan kita sampaikan. pesan dari keluarganya tadi seperti apa? Pesan dari keluarga. Ada pesan dari keluarganya tadi setelah kita menemui keluarganya jenderal. Ya, saya menyampaikan berbela-sungkawa kepada keluarga dan kita akan melaksanakan prosesi pemakaman secara dinas kepolisian, dan Bapak Kapolri sudah mengeluarkan keputusan bahwa kepada ketiga prajurit Bayangkara yang gugur ini diberikan kenaikan pangkat luar biasa satu tingkat lebih tinggi. Apa yang disampaikan keluarga tadi pada jenderal tadi? Mereka ingin supaya nanti pada saat sebelum dimandikan boleh lihat, boleh sampaikan silahkan juga mendampingi pada saat dibawa ke kampung halaman atau rumahnya yang belum silahkan. ini langsung dimakamkan bagi ini. Nanti semua berproses, ya. Apakah nanti akan langsung dimakamkan atau tidak, pihak keluarga. Apakah hasil autopsi akan keluar hari ini? Mungkin Pak Dandrem ingin menambahkan berdasarkan kondisi kita seperti apa Pak Dandrem? Apa dan Baik, ya, sebenarnya tiga prajurit Bayangkara Polda Lampung turut dalam laksanakan tugas. Kita berduka. Dua anggota TNI ditahan buntut penembakan 3 polisi di Waikanan, Lampung. Kedua terduga pelaku sudah ditahan di Polisi Militer Angkatan Darat Makokodim 0427 Waikanan. Kapendam 2 Sriwijaya, Kolonel Infanteri Eko Syahputra Siregar pada hari Selasa 18 Maret membenarkan bahwa 2 pelaku sudah ditahan. 1 anggota TNI ditangkap, sementara 1 lainnya menyerahkan diri. Kapendam hanya membenarkan hal tersebut dan tidak berkomentar lebih lanjut. Dari informasi yang dihimpun Tribun Lampung, pelaku disebut datang menyerahkan diri pada pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Tampak salah seorang pelaku yang diduga bernama Peltu Lubis selaku dan Supramil Negara Batin duduk di salah satu meja ketika ia menyerahkan diri. Dia tampak mengenakan baju berwarna hitam dengan tangan terikat di belakang badannya. Sementara itu, terkait dengan penangkapan salah seorang terduga pelaku lainnya, yaitu Kopka Basarsyah selaku anggota Supramil Negara Batin, detik-detik penangkapan tersebut beredar luas di media sosial. Dari informasi yang kami himpun, tampak dia ditangkap oleh anggota militer di kediamannya di Waikanan. Tampak ia berada di rumah dengan mengenakan seragam militer bersalaman dengan salah satu anggota dari TNI lain ketika penangkapan. Setelah bersalaman, dia langsung ditahan
maksud kami diborgol oleh petugas lainnya. Tampak juga saat itu rumah terduga pelaku dipenuhi oleh warga atau masyarakat yang ingin melihat kejadian ini. Tampak pelaku juga sempat berinteraksi dengan keluarganya sebelum ia dibawa oleh polisi militer. Kemudian pemirsa, dari video tersebut juga dikatakan bahwa Kopka Basarsyah ditangkap oleh pihak TNI di kediamannya di Negara Batin, Kecamatan Waikanan. Dia terlihat mengenakan kaos loreng saat diamankan dan langsung dibawa oleh aparat masuk ke dalam mobil. Dari informasi yang kami himpun, penembakan ketiga anggota polisi tersebut berawal saat mereka menggerebek arena judi sabung ayam di Kampung Karangmanik, Kecamatan Negara Batin, Waikanan pada Senin sore. Setibanya di lokasi, para pelaku judi sabung ayam melakukan perlawanan hingga berujung terjadinya baku tembak. Kapolsek Negara Batin, Ibtu Lusianto, gugur dalam peristiwa tersebut. Nasib serupa juga dialami oleh Bribka Petrus Aprianto dan Bribda M. Galip Suryaganta. Ketiga jenazah korban sudah dilakukan autopsi dan tadi kami juga sudah menghimpun keterangan dari Polda Lampung bahwa akan dilakukan uji balistik terhadap peluru yang sudah berhasil dikeluarkan dari tubuh korban. Pemirsa, ini salah satu terduga pelaku yang menyerahkan diri ke pihak berwajib setelah mengaku menembak ketiga polisi di Waikanan ketika menggerebek sabung ayam di Waikanan, Lampung. Sementara itu pemirsa, juga beredar video yang viral dari terduga pelaku yaitu Peltu Lubis dan Kopka Basarsyah. Keduanya membuat video secara terpisah yang mempromosikan sabung ayam. Tanggal 17 hari Senin
Saksikan Arena Liter S. Yang tidak kesini nonton live di siaran langsung TVRI. 17 Maret 2025 Gaspol. Tanggal saat menggerebek arena judi Sabung Ayam di Waikanan, Lampung pada Senin sore telah menyerahkan diri dan ditahan. Kapendam 2 Sriwijaya, Kolonel Infanteri Eko Syahputra Siregar, membenarkan hal tersebut sebagaimana informasi yang beredar di kalangan wartawan. Namun, Eko belum mengungkap jumlah dan identitas oknum TNI yang terlibat dalam kasus penembakan tersebut. Dia meminta semua pihak untuk menunggu hasil investigasi secara lengkap terkait kasus ini. Berdasarkan informasi yang diterima, terduga pelaku penembakan yang ditahan adalah Peltu Lubis selaku dan Subramil Negara Batin dan Kopka Basarsyah selaku anggota Subramil Negara Batin. Kedua terduga pelaku sudah ditahan di Polisi Militer Angkatan Darat Makokodim 0427 Waikanan. Kapendam hanya membenarkan hal tersebut dan tidak berkomentar lebih jauh. Dari informasi yang dihimpun Tribun Lampung, pelaku disebut datang menyerahkan diri pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, dari video yang beredar, salah satu terduga pelaku disebut Kopka Basarsyah ditangkap oleh pihak TNI di kediamannya. Tampak warga sekitar ikut menyaksikan detik-detik penangkapan terduga pelaku. Dari video tersebut, tampak rumah terduga pelaku berada di Negara Batin, Kecamatan Waikanan. Terduga pelaku itu juga terlihat mengenakan kaos loreng TNI saat diamankan. Dia langsung dibawa oleh aparat masuk ke dalam mobil. Diketahui 3 anggota polisi di Waikanan, Lampung meninggal dunia dalam insiden baku tembak dengan pelaku judi Sabung Ayam pada Senin sore. Salah satu korban yang tewas adalah Kapolsek Negara Batin, Ibtu Lusianto, sementara 2 anggota lainnya yakni Bribka Petrus Aprianto dari Polsek Negara Batin dan Bribda M. Galip Suryaganta dari Satreskrim Polres Waikanan. Dari informasi beredar, peristiwa itu berawal saat tim gabungan Polres Waikanan dan Polsek Negara Batin menggerebek arena judi Sabung Ayam di Kampung Karangmanik, Kecamatan Negara Batin, Waikanan pada Senin sore. Setibanya di lokasi, para pelaku judi Sabung Ayam melakukan perlawanan hingga berujung terjadinya baku tembak. Kapolsek Negara Batin, Ibtu Lusianto, dan 2 anggota lainnya gugur dalam peristiwa tersebut. Sementara itu, pemirsa, Polres Pringsewu menggelar sholat gaib untuk 3 anggota Polri dari Polres Waikanan dan Polda Lampung yang meninggal ditembak. Sholat gaib ini berlangsung di Masjid Al-Kautsar, Polres Pringsewu pada Selasa pagi tadi pukul 8 waktu Indonesia Barat.
Kabak Sumber Daya Manusia Polres Pringsewu AKP Tamsis memimpin sholat gaib ini dengan makmum seluruh perwira, bintara, dan ASN di Polres Pringsewu. Ketiga anggota Polri yang gugur dalam tugas tersebut adalah Ibtu Lusianto sebagai Kapolsek Negara Batin, serta dua anggota Polsek Negara Batin, Bribka Petrus Aprianto dan Bribda M. Galib Suryaganta. Ketiganya gugur akibat ditembak saat melakukan penggerbekan lokasi judi sabung ayam di Kampung Karangmanik, Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Waikanan pada Senin sore. Diketahui, Ibtu Lusianto merupakan warga Pringsewu yang berdomisili di Kelurahan Pajaresuk. Sepanjang masa dinasnya, ia juga banyak mengabdi di Polres Tanggamus sebelum bertugas di Waikanan. Kasih Humas Polres Pringsewu, AKP Priyono, yang mewakili Kapolres Pringsewu, AKBP M. Yunus Saputra, menyampaikan bela sungkawa yang mendalam atas gugurnya ketiga anggota Polri tersebut. Selain di Polres Pringsewu, salat gaib juga dilaksanakan di seluruh Polsek jajaran. Sementara itu, Danrem 043 Garuda Hitam, Brigjen Rikas Hidayatullah, melakukan investigasi bersama dengan Polda Lampung untuk mengusut kasus penembakan yang merenggut nyawa 3 anggota Polda Lampung tersebut. Brigjen Rikas Hidayatullah menyampaikan bahwa pihaknya telah bertemu dengan Polda Lampung pada Senin dan sepakat untuk mengusut kasus tersebut secara transparan. Pihaknya turut berduka cita atas meninggalnya 3 anggota Polda Lampung terbaik tersebut. Sementara itu, Kapolda Lampung Irjen Helmi Santika berjanji akan mengungkap secara transparan kasus penembakan 3 anggota Polda Lampung saat melakukan penggerebekan judi sabung ayam di Waikanan pada Senin petang. Kondisi kita seperti itu. Baik, sebenarnya itu disampaikan Bapak Kapolda tadi itu juga menjadi investigasi bersama. Dari kemarin soalnya kami telah bertekad untuk mengungkap ini secara penerang. Kemudian yang pertama tentunya kita semua berbela sungkawa kehilangan anggota Polri yang terbaik. Kami semua dari TNI yang ada di Provinsi Lampung maupun di Polda Metro Sriwijaya turut kehilangan sahabat-sahabat kami. Jadi kami pastikan hasil investigasi pertama nanti akan sangat transparan. Apabila memang ada indikasi atau memang terbukti, nanti akan kita proses sesuai dengan apa yang telah kita lakukan. Tapi mohon waktu bersabar, karena sampai dengan sekarang kita akan melanjutkan investigasi ini sehingga betul-betul dapat kita ketahui apa yang sebenarnya terjadi. Saya rasa itu pernyataan dari kami. Sekali lagi kepada keluarga, kami semua sepakat untuk merasakan apa yang dirasakan. Kita kehilangan. Mudah-mudahan seluruh ini lanjut. 3 prajurit Bayangkara Polda Lampung turut dalam pelaksana tugas. Kita berduka dan juga mendoakan semoga ketiganya diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diampuni segala dosanya dan diterima segala amal ibadah. Untuk peristiwa kegiatan ini diawali dari upaya pembubaran sampai di wilayah Waikanan. Jadi disuruh saat akan membubarkan terdengar beberapa kali letusan. Sudah 3 anggota dihasilkan oleh Kapolsek, termasuk Kapolsek yang juga gugur, keluarganya dan rekan-rekan yang lain. Pada saat itu karena situasi mereka fokus untuk bisa
mengevakuasi ketiga. Kita akan mengungkap ini secara terang, secara transparan. Itu saya juga menggandeng dan rem dan dari Pemdam Sriwijaya. Kita bekerja bersama-sama, bergabung untuk melakukan penyelidikan tentang peristiwa ini, termasuk juga untuk mencari siapa pelaku. Berarti sampai saat ini belum Itu tolong sabar. Tadi malam saya dengan Pak Danrem dengan rekan-rekan menuju ke lokasi namun gelap, ya, gelap. Sehingga kami putuskan kami kembali ke Bandar Lampung tadi setelah sholat subuh untuk melihat jenazah. Situasi sudah terang, kami dengan berencana pagi ini akan berangkat lagi ke sana menggunakan heli. Ya, mohon semuanya sabar. Ya. Nanti akan kita informasikan update seperti itu. Jenderal, video soal video banyaknya video. Dari pemukiman warga. Saya bilang sabar, sedang dilakukan pendalaman. Soalnya video menyebar, Jenderal, takutnya ada informasi yang bukan atau seperti apa gitu, Jenderal. Sabar, ini sedang dilakukan pendalaman. Tim sedang bekerja di lokasi di TKP, ada Pak Dinpimum dengan teman-teman dari Polres dan Pemdam. Jadi kita harus bisa membuat terang, membuat jelas peristiwa ini, dan nanti akan kita informasikan. 3 orang itu mengalami luka tembak, Jenderal. Ya. Nah, sejauh ini memang belum ada pelaku yang ditangkap. Ya, Karena berdasarkan informasi yang beredar, 2 pelaku sudah tertangkap, 1 menyerahkan diri, 1 ditangkap oleh tugas dan Polri. Ya, ini kita saling melengkapi antara kami dengan Korem dan Denpom, saling melengkapi informasi dan lain sebagainya. Kegiatan ini kami lakukan secara bersama-sama atau joint investigasi untuk bisa membuat terang peristiwanya, kemudian nanti mengarah kepada siapa pelakunya. senjata yang digunakan apa? Kita belum bisa memastikan, ya, kita belum bisa memastikan karena harus dilakukan uji balistik terhadap proyektil yang sudah bisa kita keluarkan dari jenazah. Pesan dari, Tembaknya di mana, Jenderal? Bersabar, nanti akan kita sampaikan. pesan dari keluarganya tadi seperti apa, Jenderal? Pesan dari keluarga. Ada pesan dari keluarganya tadi setelah kita menemui keluarganya, Jenderal. Ya, saya menyampaikan berbela-sungkawa kepada keluarga, dan kita akan melaksanakan prosesi pemakaman secara dinas kepolisian, dan Bapak Kapolri sudah mengeluarkan keputusan bahwa kepada ketiga prajurit Bayangkara yang gugur ini diberikan kenaikan pangkat luar biasa 1 tingkat lebih tinggi. Apa yang disampaikan keluarga tadi pada Jenderal tadi? Ya, mereka ingin supaya nanti pada saat sebelum dimandikan boleh lihat, saya sampaikan silahkan juga mendampingi pada saat dibawa ke kampung halaman atau ke rumahnya yang belum Langsung dimakamkan baju ini, nanti semua berproses, ya. Apakah nanti akan langsung dimakamkan atau tidak, nanti dari pihak keluarga. Apakah hasil autopsi yang akan keluar Belum. hari ini? Mungkin Pak Danrem ingin menambahkan? Pak Danrem, berdasarkan kondisi kita seperti apa, Pak Danrem? Baik, ya, sebenarnya 3 prajurit Bayangkara Kota Lampung turut dalam pelaksanaan tugas. Kita berduka. 2 anggota TNI ditahan buntut penembakan 3 polisi di Waikanan, Lampung. Kedua terduga pelaku sudah ditahan di Polisi Militer Angkatan Darat Makokodim 0427 Waikanan. Kapendam 2 Sriwijaya, Kolonel Infanteri Eko Syahputra Siregar, pada hari Selasa 18 Maret membenarkan bahwa 2 pelaku sudah ditahan. 1 anggota TNI ditangkap, sementara 1 lainnya menyerahkan diri. Kapendam hanya membenarkan hal tersebut dan tidak berkomentar lebih lanjut.
Dari informasi yang dihimpun Tribun Lampung, pelaku disebut datang menyerahkan diri pada pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Tampak salah seorang pelaku yang diduga bernama Peltu Lubis selaku dan Supramil Negara Batin duduk di salah satu meja ketika ia menyerahkan diri. Dia tampak mengenakan baju berwarna hitam dengan tangan dua anggota TNI ditahan buntut penembakan 3 polisi di Waikanan, Lampung. Kedua terduga pelaku sudah ditahan di Polisi Militer Angkatan Darat Makokodim 0427 Waikanan. Kapendam 2 Sriwijaya, Kolonel Infanteri Eko Syahputra Siregar pada hari Selasa 18 Maret membenarkan bahwa 2 pelaku sudah ditahan. 1 anggota TNI ditangkap, sementara 1 lainnya menyerahkan diri. Kapendam hanya membenarkan hal tersebut dan tidak berkomentar lebih lanjut. Dari informasi yang dihimpun Tribun Lampung, pelaku disebut datang menyerahkan diri pada pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Tampak salah seorang pelaku yang diduga bernama Peltu Lubis selaku dan Supramil Negara Batin. Sementara itu, terkait dengan penangkapan salah seorang terduga pelaku lainnya, yaitu Kopka Basarsyah selaku anggota Supramil Negara Batin, detik-detik penangkapan tersebut beredar luas di media sosial. Dari informasi yang kami himpun, tampak dia ditangkap oleh anggota militer di kediamannya di Waikanan. Tampak ia berada di rumah dengan mengenakan seragam militer bersalaman dengan salah satu anggota dari TNI lain ketika penangkapan. Setelah bersalaman, dia langsung ditahan, maksud kami diborgol oleh petugas lainnya. Tampak juga saat itu rumah terduga pelaku dipenuhi oleh warga atau masyarakat yang ingin melihat kejadian ini. Tampak pelaku juga sempat berinteraksi dengan keluarganya sebelum ia dibawa oleh polisi militer. Kemudian pemirsa, dari video tersebut juga dikatakan bahwa Kopka Basarsyah ditangkap oleh pihak TNI di kediamannya di Negara Batin, Kecamatan Waikanan. Dia terlihat mengenakan kaos loreng saat diamankan dan langsung dibawa oleh aparat masuk ke dalam mobil. Dari informasi yang kami himpun, penembakan ketiga anggota polisi tersebut berawal saat mereka menggerebek arena judi sabung ayam di Kampung Karangmanik, Kecamatan Negara Batin, Waikanan pada Senin sore. Setibanya di lokasi, para pelaku judi sabung ayam melakukan perlawanan hingga berujung terjadinya baku tembak. Kapolsek Negara Batin, Ibtu Lusianto, gugur dalam peristiwa tersebut. Nasib serupa juga dialami oleh Bribka Petrus Aprianto dan Bribda M. Galip Suryaganta. Ketiga jenazah korban sudah dilakukan autopsi dan tadi kami juga sudah menghimpun keterangan dari Polda Lampung bahwa akan dilakukan uji balistik terhadap peluru yang sudah berhasil dikeluarkan dari tubuh korban.
Pemirsa, ini salah satu terduga pelaku yang menyerahkan diri ke pihak berwajib setelah mengaku menembak ketiga polisi di Waikanan ketika menggerebek sabung ayam di Waikanan, Lampung. Sementara itu, pemirsa, juga beredar video yang viral dari terduga pelaku yaitu Peltu Lubis dan Kopka Basarsyah. Keduanya membuat video secara terpisah yang mempromosikan sabung ayam. Tanggal 17 hari Senin, saksikan Arena Liter S yang tidak kesini nonton live di siaran langsung TVRI. 17 Maret 2025 Gaspol. Tanggal Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Saat menggerebek arena judi sabung ayam di Waikanan, Lampung pada Senin sore, telah menyerahkan diri dan ditahan. Kapendam 2 Sriwijaya, Kolonel Infanteri Eko Syahputra Siregar, membenarkan hal tersebut sebagaimana informasi yang beredar di kalangan wartawan. Namun, Eko belum mengungkap jumlah dan identitas oknum TNI yang terlibat dalam kasus penembakan tersebut. Dia meminta semua pihak untuk menunggu hasil investigasi secara lengkap terkait kasus ini. Berdasarkan informasi yang diterima, terduga pelaku penembakan yang ditahan adalah Peltu Lubis selaku dan Subramil Negara Batin dan Kopka Basarsyah selaku anggota Subramil Negara Batin. Kedua terduga pelaku sudah ditahan di Polisi Militer Angkatan Darat Makokodim 0427 Waikanan. Kapendam hanya membenarkan hal tersebut dan tidak berkomentar lebih jauh. Dari informasi yang dihimpun Tribun Lampung, pelaku disebut datang menyerahkan diri pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, dari video yang beredar, salah satu terduga pelaku disebut Kopka Basarsyah ditangkap oleh pihak TNI di kediamannya. Tampak warga sekitar ikut menyaksikan detik-detik penangkapan terduga pelaku. Dari video tersebut, tampak rumah terduga pelaku berada di Negara Batin, Kecamatan Waikanan. Terduga pelaku itu juga terlihat mengenakan kaos loreng TNI saat diamankan. Dia langsung dibawa oleh aparat masuk ke dalam mobil. Diketahui 3 anggota polisi di Waikanan, Lampung meninggal dunia dalam insiden baku tembak dengan pelaku judi sabung ayam pada Senin sore. Salah satu korban yang tewas adalah Kapolsek Negara Batin, Ibtu Lusianto, sementara 2 anggota lainnya yakni Bribka Petrus Aprianto dari Polsek Negara Batin
dan Bribda M. Galip Suryakanta dari Satreskrim Polres Waikanan. Dari informasi beredar, peristiwa itu berawal saat tim gabungan Polres Waikanan dan Polsek Negara Batin menggerebek arena judi sabung ayam di Kampung Karangmanik, Kecamatan Negara Batin, Waikanan pada Senin sore. Setibanya di lokasi, para pelaku judi sabung ayam melakukan perlawanan hingga berujung terjadinya baku tembak. Kapolsek Negara Batin, Ibtu Lusianto, dan 2 anggota lainnya gugur dalam peristiwa tersebut. Sementara itu, pemirsa, Polres Pringsewu menggelar salat gaib untuk 3 anggota Polri dari Polres Waikanan dan Polda Lampung yang meninggal ditembak. Salat gaib ini berlangsung di Masjid Al-Kautsar, Polres Pringsewu pada Selasa pagi tadi pukul 8 waktu Indonesia Barat. Kabak Sumber Daya Manusia Polres Pringsewu AKP Tamsis memimpin sholat gaib ini dengan makmum seluruh perwira, bintara, dan ASN di Polres Pringsewu. Ketiga anggota Polri yang gugur dalam tugas tersebut adalah Ibtu Lusianto sebagai Kapolsek Negara Batin, serta 2 anggota Polsek Negara Batin, Bribka Petrus Aprianto dan Bribda M. Galip Suryakanta. Ketiganya gugur akibat ditembak saat melakukan penggerebekan lokasi judi sabung ayam di Kampung Karangmanik, Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Waikanan pada Senin sore. Diketahui, Ibtu Lusianto merupakan warga Pringsewu yang berdomisili di Kelurahan Pacareso. Sepanjang masa dinasnya, ia juga banyak mengabdi di Polres Tanggamus sebelum bertugas di Waikanan. Kasubmas Polres Pringsewu, AKP Priyono, yang mewakili Kapolres Pringsewu, AKBP M. Yunus Saputra, menyampaikan bela sungkawa yang mendalam atas gugurnya ketiga anggota Polri tersebut. Selain di Polres Pringsewu, salat gaib juga dilaksanakan di seluruh polsek jajaran. Sementara itu, Danrem 043 Garuda Hitam, Brigjen Rikas Hidayatullah, melakukan investigasi bersama dengan Polda Lampung untuk mengusut kasus penembakan yang merenggut nyawa 3 anggota Polda Lampung tersebut. Brigjen Rikas Hidayatullah menyampaikan bahwa pihaknya telah bertemu dengan Polda Lampung pada Senin dan sepakat untuk mengusut kasus tersebut secara transparan. Pihaknya turut berduka cita atas meninggalnya 3 anggota Polda Lampung terbaik tersebut. Sementara itu, Kapolda Lampung Irjen Helmi Santika berjanji akan mengungkap secara transparan kasus penembakan 3 anggota Polda Lampung saat melakukan penggerebekan judi sabung ayam di Waikanan pada Senin petang. Baik, sebenarnya sudah disampaikan Bapak Kapolda tadi, itu juga menjadi investigasi bersama. Dari kemarin sore kami melakukan tekad untuk mengungkap ini secara penerang.
kita semua berbela-sungkawa kehilangan anggota Polri yang terbaik. Kami semua dari TNI yang ada di Provinsi Lampung maupun di Kodam 2 Sriwijaya turut kehilangan sahabat-sahabat kami. Jadi kami pastikan hasil investigasi pertama nanti akan sangat transparan. Apabila memang ada indikasi atau memang terbukti, nanti akan kita proses sesuai dengan apa yang telah dilakukan. Tapi mohon waktu, bersabar, karena sampai sekarang kita akan melanjutkan investigasi ini sehingga betul-betul dapat kita ketahui apa yang sebenarnya. Saya rasa itu pernyataan dari kami. Sekali lagi kepada keluarga, kami semua sepakat untuk merasakan apa yang dirasakan. Kita kehilangan. Mudah-mudahan seluruh Indonesia juga prajurit Bayangkara pada polisi dalam pasaran tugas kita berduka dan juga mendoakan semoga ketiganya diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang punya segala dosa dan menerima segala amal dari peristiwa kegiatan ini diawali dari upaya pembubaran sampai di wilayah Waikaman. Jadi disuruh kita akan membubarkan beberapa kali bisa juga anggota diaktifkan oleh Kapolsek juga dua rekannya dan rekan-rekan yang lain saat itu karena situasi sudah mereka publik itu bisa mengevakuasi ketika kita akan mengungkap ini secara terang, secara transparan. Itu saya juga menggandeng Pemrem dan dari Kodam Sriwijaya. Kita bekerja bersama-sama bergabung untuk melakukan penyelidikan tentang peristiwa ini, termasuk juga untuk mencari siapa pelaku. Berarti sampai saat ini belum itu, tolong sabar. Tadi malam saya dengan Pak Danrem dengan rekan-rekan menuju ke lokasi namun gelap, ya gelap. Sehingga kami putuskan kami kembali ke Bandar Lampung dan setelah sholat subuh untuk melihat jenazah. Situasi sudah terang, kami dengan berencana hari ini akan berangkat lagi ke sana menggunakan heli. Mohon semuanya sabar. Nanti akan kita informasikan update seperti ini. Ya, video soal video banyaknya video. pemukiman warga. Saya bilang sabar, sedang dilakukan pendalaman. Soalnya video menyebar Jenderal, takutnya ada informasi yang dikatakan seperti apa gitu Jenderal. Sabar, ini sedang dilakukan pendalaman. Tim sedang bekerja di lokasi TKP ada Pak Dinfimum dengan teman-teman dari Polres dan Kodam. Jadi kita harus bisa membuat terang, membuat jelas peristiwa ini dan nanti akan kita informasikan. 3 orang itu mengalami luka tembak Jenderal. Ya. Nah, sejauh ini memang belum ada pelaku yang ditangkap ya. Karena berdasarkan informasi yang beredar, 2 pelaku sudah tertangkap, 1 menyerahkan diri, 1 ditangkap oleh tugas dan Polri. Ya, ini kita saling melengkapi antara kami dengan Orem dan Menkom saling melengkapi informasi dan lain sebagainya. Kegiatan ini kami lakukan secara bersama-sama atau joint investigasi untuk bisa membuat terang peristiwanya, kemudian nanti mengarah kepada siapa pelakunya. Senjata yang digunakan apa?
kita belum bisa memastikan, ya, kita belum bisa memastikan karena harus dilakukan uji balistik terhadap proyektil yang sudah bisa kita keluarkan dari jenazah. Pesan dari mana Jenderal? Bersabar, nanti akan kita sampaikan. Pesan dari keluarganya tadi seperti apa, Jenderal? Pesan dari keluarga. Ada pesan dari keluarganya tadi setelah kita menemui keluarganya, Jenderal? Ya, saya menyampaikan berbela-sungkawa kepada keluarga dan kita akan melaksanakan prosesi pemakaman secara dinas kepolisian, dan Bapak Kapolri sudah mengeluarkan keputusan bahwa kepada ketiga prajurit Bayangkara yang gugur ini diberikan kenaikan pangkat luar biasa satu tingkat lebih tinggi. Apa yang disampaikan keluarga dari Pak Jenderal tadi? Mereka ingin supaya nanti pada saat sebelum dimandikan boleh lihat, saya sampaikan silahkan lihat, mendampingi pada saat dibawa ke kampung halaman atau ke rumahnya yang belum silahkan. Langsung dimakamkan bagi ini. Nanti semua berproses, ya. Apakah nanti akan langsung dimakamkan atau tidak, pihak keluarga. Apakah hasil autopsi akan keluar lagi? Mungkin Pak Dandra ingin menambahkan. Pak Dandra berada kondisi kita seperti apa Pak Dandra? Pak Dandra. Baik, ya, sebenarnya tiga prajurit Bayangkara dalam gugur dalam melaksanakan tugas. Kita berduka. Dua anggota TNI ditahan buntut penembakan 3 polisi di Waikanan, Lampung. Kedua terduga pelaku sudah ditahan di Polisi Militer Angkatan Darat Makokodim 0427 Waikanan. Kapendam 2 Sriwijaya, Kolonel Infanteri Eko Syahputra Siregar pada hari Selasa 18 Maret membenarkan bahwa 2 pelaku sudah ditahan. 1 anggota TNI ditangkap, sementara 1 lainnya menyerahkan diri. Kapendam hanya membenarkan hal tersebut dan tidak berkomentar lebih lanjut. Dari informasi yang dihimpun Tribun Lampung, pelaku disebut datang menyerahkan diri pada pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Tampak salah seorang pelaku yang diduga bernama Peltu Lubis selaku dan Supramil Negara Batin. Sementara itu, terkait dengan penangkapan salah seorang terduga pelaku lainnya, yaitu Kopka Basarsyah selaku anggota Supramil Negara Batin, detik-detik penangkapan tersebut beredar luas di media sosial. Dari informasi yang kami himpun, tampak dia ditangkap oleh anggota militer di kediamannya di Waikanan. Tampak ia berada di rumah dengan mengenakan seragam militer bersalaman dengan salah satu anggota dari TNI lain ketika penangkapan. Setelah bersalaman, dia langsung ditahan, maksud kami diborgol oleh petugas lainnya. Tampak juga saat itu rumah terduga pelaku dipenuhi oleh warga atau masyarakat yang ingin melihat kejadian ini. Tampak pelaku juga sempat berinteraksi dengan keluarganya sebelum ia dibawa oleh polisi militer. Kemudian pemirsa, dari video tersebut juga dikatakan bahwa Kopka Basarsyah ditangkap oleh pihak TNI di kediamannya di Negara Batin, Kecamatan Waikanan. Dia terlihat mengenakan kaos loreng saat diamankan dan langsung dibawa oleh aparat masuk ke dalam mobil. Dari informasi yang kami himpun, penembakan ketiga anggota polisi tersebut berawal saat
saat mereka menggerebek arena judi sabung ayam di Kampung Karangmanik, Kecamatan Negara Batin, Waikanan pada Senin sore. Setibanya di lokasi, para pelaku judi sabung ayam melakukan perlawanan hingga berujung terjadinya baku tembak. Kapolsek Negara Batin, Ibtu Lusianto, gugur dalam peristiwa tersebut. Nasib serupa